Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila dan solusi permasalahan aktual. Materi yang pertama adalah pengertian Pancasila. Nah teman-teman, Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang menjadi dasar dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila memiliki 5 asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Lalu yang berikut adalah hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Berikut adalah contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Yang pertama adalah tantangan dalam kehidupan beragama. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi penting untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik agama. Lalu yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Lalu yang ketiga, penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang keempat, ketahanan nasional. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan kuat dalam membangun ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Materi yang berikut adalah permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Lalu yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial serta menghambat pembangunan nasional. Yang keempat adalah tantangan politik dan demokrasi. Tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi termasuk upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Materi yang berikut adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai ini memerlukan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah, perkotaan, dan perdesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Lalu yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis
ras, dan agama. Nilai persatuan Indonesia. Penerapan nilai ini melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Lalu yang berikut, yang keempat adalah tantangan politik dan demokrasi. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Materi yang berikut adalah contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Lalu yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memerangi korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan transparan, KPK berperan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjaga keadilan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya negara, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang berikut adalah tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi permasalahan, termasuk konsistensi implementasi, kurangnya kesadaran dan pendidikan, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan ketidakadilan, serta kekerasan dan konflik. Yang berikutnya, upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Melakukan program pendidikan yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, dialog dan diplomasi. Mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.